Foto pelakor di profil ponsel suamiku bab 73-75. Serani Gunawan, seorang wanita yang lebih memilih bercerai daripada terus dikhianati oleh Agung suaminya, serta diperlakukan tidak baik oleh mertua dan kakak iparnya. Bagaimana akhir kisah cinta Serani? Apakah ia dapat menemukan cinta sejatinya? Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih. Bab 73, Loh, Sera. Levin sangat terkejut melihatku. Pria dengan warna kulit sawo matang dan sedikit gemuk itu menatapku tak percaya. Levin, ternyata beneran kamu, Pak Levin CEOPT. Abadi Jaya. Aku pun memandangnya intens. Levin jauh berbeda dengan setelan jas berwarna krem serta dasi coklat tua yang menggantung di kemejanya. Levin pun berkali-kali menatapku dari bawah hingga ke atas. Mungkin ia juga melihat penampilanku yang berbeda kali ini. Hari ini aku memakai pakaian formal setelan rok panjang dan blazer. Tidak seperti kemarin di puncak, memakai kemeja panjang dan celana jeans. Sebenarnya sejak kemarin aku sudah menduga-duga, ketika Kanu mengatakan perwakilan PT Abadi Jaya bernama Pak Levin dan Pak Roy, ujarku dengan mengulas senyum. Kami tertawa karena pertemuan yang cukup mengejutkan ini. Silakan duduk, Pak Levin. Terima kasih, sahut pria berjambang tebal itu. Sebenarnya perusahaan ini adalah perusahaan keluarga. Aku dan Mas Roy yang mengelola, jelasnya. Aku mengangguk mengerti mendengar penjelasannya. Sera, kamu cantik sekali. Levin bicara setengah berbisik seraya mendekatkan wajahnya padaku. Aku hanya tersenyum getir. Andai Levin tahu bahwa Tante Sarah memiliki penilaian yang jauh berbeda dengannya. Baiklah, mari kita bicarakan tentang rencana kerjasama kita. Silakan Anda presentasikan penawaran Anda, Pak Levin. Oh iya, baiklah. Levin menjawab gugup melihat perubahan sikapku. Aku berusaha untuk lebih bersikap profesional di saat jam kerja. Kanu mulai membantu Levin mempersiapkan presentasinya. Setelahnya, aku memperhatikan apa yang dijelaskan oleh pria tinggi besar di depanku itu dengan detail. Beberapa pertanyaan yang aku ajukan, dapat dijawab dengan baik olehnya. Aku cukup puas dengan semua penjelasannya. Bagaimana, Sera, apakah perusahaanmu bersedia bekerja sama dengan PT Abadi Jaya? Tanya Levin setelah selesai melakukan presentasinya. Maaf, aku tidak bisa langsung memutuskan. Nanti akan aku kabari lagi. Namun sejauh ini aku setuju dengan semua penawaran ini, hanya saja aku harus membicarakan dulu dengan beberapa teamku. Baiklah, aku akan sabar menunggu. Untuk menerayakan pertemuan tak terduga kita ini, bagaimana jika siang ini aku mengajakmu untuk makan siang di luar? Aku berpikir sejenak mendengar ajakan Levin. Rasanya aku tidak enak jika menolak ajakannya. Lagi pula, kemungkinan perusahaan kami akan menjalin kerjasama. Oke, tapi dekat-dekat sini aja, iya. Jawabku. Wajah Levin berbinar. Terima kasih, Sera. Aku senang sekali kamu tidak menolak ajakanku. Pria itu bangkit dan mulai merapikan laptopnya. Sebentar, aku siap-siap dulu, ucapku seraya berdiri dan bergerak menuju ruanganku. Aku tunggu di lobi, ucapnya sedikit berteriak. Oke, saat tiba di ruangan, aku melirik jam, memang sudah waktunya makan siang. Aku merapikan berkas-berkas yang tadi aku bawa saat meeting, dibantu oleh Kanu. Kea, aku makan siang dulu. Setelah ini nggak ada meeting lagi, kan? Nggak ada bu, jawab pria sipit mirip artis Korea itu. Kalau begitu aku pergi dulu. Aku melangkah menuju lobi, di mana Levin telah menunggu. Tiba-tiba ponselku bergetar, ada pesan masuk dari Levin. Aku ambil mobil dulu, kamu tunggu aku di lobi. Oke. Sepanjang jalan menuju lobi, aku melihat ada keanehan dari para karyawati di kantorku. Aku melihat mereka saling berbisik dan berkumpul. Rasa ingin tahuku tak bisa kubendung lagi. Ini ada apa masih kumpul-kumpul di sini? Memangnya kalian nggak makan siang? Sontak semua karyawati itu menoleh padaku. Maaf Bu Sera, maklum kalau pada abis lihat cowok ganteng langsung heboh. Cowok ganteng, di mana? Tanyaku heran. Wajah mereka tampak malu-malu. Itu loh, Bu, tamu ibu tadi. Mirip artis Brasil. Gantengnya laki banget. Istilahnya, cowok maco. Maksud kalian Pak Levin? Aku terkekeh. Mereka nggak salah. Levin memang terkesan tampan dan perkasa. Tubuhnya yang tinggi dan berisi, terlihat sangat kekar. Ditambah dengan jambangnya yang tebal, membuatnya semakin mempesona. Sudah sana pada makan siang. Nanti waktunya habis buat ngomongin Pak Levin aja.
Mereka tertawa, lalu bubar satu persatu. Aku melanjutkan langkahku menuju lobi. Ternyata Levin sudah menunggu di dalam mobilnya. Ia melambaikan tangannya padaku, seorang security membukakan pintu mobil untukku. Di sekitar sini ada restoran Padang yang enak. Tanya Levin yang sudah mulai melajukan mobilnya. Ada, di sekitar mall sebelum lampu merah perempatan jalan ini. Sahutku sambil menunjuk arah yang hendak dituju. Kamu suka masakan Padang? Levin menoleh padaku. Ah, benar kata para karyawati di kantorku. Levin memang tampan. Siapa sih yang gak suka dengan masakan Padang? Aku rasa hampir semua orang suka. Apalagi menunya bervariasi. Aku menjawab menoleh ke jendela. Jangan sampai mall yang akan dituju kelewatan. Hanya butuh waktu 15 menit, kami tiba di area parkir mall. Levin turun dan memutar cepat hendak membukakan pintu untukku. Vin, lain kali aku nggak usah dibukain pintu seperti ini. Aku bisa sendiri, kok. Aku menolak secara halus. Untuk wanita cantik seperti kamu, memang seharusnya diperlakukan dengan spesial. Gombal terus, sanggahku terkekeh. Kami mulai masuk ke dalam mall. Rumah makan Padang dengan brand ternama itu memiliki satu cabang di lantai 4 mall ini. Aku dan Levin berjalan bersisian menuju lift. Saat melangkah, aku merasa ada yang aneh. Banyak mata yang memandangku dengan tatapan yang tidak aku mengerti. Vin, maaf. Menurut kamu, penampilanku hari ini ada yang aneh, enggak? Maksudku, aku kok berasa banyak yang menatapku dengan pandangan yang... Entahlah, coba deh kamu perhatiin. Aku bicara sedikit berbisik pada Levin. Enggak ada yang aneh kok sama kamu. Malah makin cantik dan elegan. Levin menoleh memandangku lagi dari atas hingga ke bawah. Itu kan perempuan yang di media sosial itu. Bukannya pacarnya Tirta Prasetya, kok malah jalan sama laki-laki lain. Perempuannya selingkuh tuh. Nggak ngangka, kelihatannya aja baik. Nggak taunya nggak setia. Aku dan Levin saling menatap saat mendengar bisik-bisik beberapa orang saat kami mengantri di depan lift. Aku tersentak saat mendengar nama Tirta Prasetya. Levin pasti mendengarnya juga. Astaga, bukankah tadi Pras bilang ada berita tentangnya pagi ini? Apakah berita itu ada hubungannya denganku? Aku jadi semakin penasaran dengan berita itu. Sarah, kamu nggak apa-apa? Atau kita cari restoran lain saja di luar mall? Levin memandangku khawatir. Aku menggeleng. Nggak apa-apa, restorannya sudah dekat. Tanggung juga. Sahutku berusaha untuk tersenyum. Kami sudah masuk ke dalam restoran. Levin memesan beberapa menu khusus. Tanpa menunggu lama lagi aku langsung meraih ponselku dan membuka berita yang dikatakan Pras tadi pagi. Kamu cari apa? Tanya Levin saat melihatku membuka sebuah aplikasi di ponselku. Pras tadi bilang ada berita tentang dia tadi pagi. Aku penasaran apa ada hubungannya denganku. Oh ya, sebenarnya sedekat apa hubungan kalian? Pertanyaan Levin membuatku bingung. Aku harus menjawab apa? Selama ini aku memang sangat dekat dengan Pras. Namun di antara kami tidak ada komitmen untuk hubungan kami selanjutnya. Bab 74. Aku dan Pras tidak punya hubungan khusus. Kami hanya berteman baik. Almarhum suamiku menitipkan aku dan anak-anak sebelum ia meninggal. Mungkin karena itu Pras merasa bertanggung jawab pada kami. Aku menjawab pertanyaan Levin seberpikir beberapa saat. Tampak senyum mengembang dari pria yang katanya mirip artis Brasil itu. Syukurlah, aku pikir kalian sepasang kekasih. Karena aku lihat tatapan Tirta padamu berbeda. Aku hanya tertawa lirih mendengar pendapat Levin. Sebenarnya aku pun merasakan hal yang sama pada tatapan mata Pras. Debaran-debaran yang sering aku rasakan, membuatku tak mengerti dengan perasaanku sendiri. Hei, kau melamun. Ayo dihabiskan makannya. Aku tersentak. Kenapa aku malah melamunkan Pras? Kak Sarah berniat akan menjodohkan Tirta dengan Grace, keponakanku. Jika dia memang tidak ada hubungan khusus denganmu, akan lebih mudah kami untuk mendekatkan mereka. Entah kenapa ada sesuatu yang berdenyut nyeri di dalam dadaku saat mendengar kalimat yang diucapkan oleh Levin. Apa aku cemburu? Aku tersenyum getir. Ya, semoga saja mereka berjodoh, ucapku dengan rasa sesak yang mulai menghimpit dadaku. Ya ampun, kenapa aku sampai lupa mau lihat berita yang tadi pagi Pras bilang. Perlahan aku membuka kembali akun media sosial yang sering memberitakan seputar tentang kehidupan artis. Mataku melebar melihat berita yang paling banyak mengundang komentar. Di sana nampak foto Pras tersenyum menggendong pangeran serta satu tangannya lagi menuntun Giska.
Kenapa aku melihat Pras seakan bangga melakukan itu? Sementara banyak komentar negatif yang muncul dari para penggemarnya, aku terus membuka media sosial itu dan berita Tirta Prasetya memang sedang trending saat ini. Kenapa? Levin bertanya melihat wajahku yang sempat terkejut melihat foto-foto Pras. Ini kamu lihat, deh. Sahutku sambil memperlihatkan foto-foto itu pada Levin. Tidak heran, sejak dia masih aktif di dunia hiburan, Tirta sebagai model terkenal banyak digandrungi para wanita. Itu terjadi hingga kini. Menurutku, lebih baik kamu menjauh saja dari dia. Jika kamu memang tidak ingin masuk ke dalam berita-beritanya setiap hari. Aku terdiam mendengar saran Levin. Menjauh dari Pras. Apakah aku sanggup? Bagaimana dengan anak-anakku yang sudah sangat dekat dengannya? Kamu baca deh komentar para netizen. Sepertinya mereka tidak suka Tirta dekat denganmu. Levin membacakan beberapa komentar pedas dari para penggemar Pras. Ya, kamu benar Levin. Mungkin aku memang harus menjauh dari Pras, ujarku dengan tatapan kosong ke depan. Aku tersadar saat melihat jam di tanganku sudah pukul 2 siang. Vin, sepertinya aku harus kembali ke kantor. Oke, ayo aku antar. Levin menghabiskan minumannya, lalu bangkit berdiri dan melangkah bersisian denganku. Saat berjalan di tengah-tengah mall menuju area parkir, kembali aku merasa banyak pasang mata yang menatapku. Sebagian mereka memandangku sinis dan tak bersahabat. Mereka juga memandang Levin. Sudah, jangan terlalu dihiraukan. Lebih baik kamu jalan lebih dekat denganku. Jangan jauh, jauh. Aku sempat tersentak saat Levin menarik lenganku hingga kini kami seperti bergandengan. Namun perlahan aku berhasil melepaskan diri dari pria tinggi besar itu. Levin membukakan pintu mobil untukku. Saat baru saja menjatuhkan tubuhku di jok, tiba-tiba ponselku berdering. Ternyata panggilan dari rumah. Halo? Kenapa, Mbak? Bu, ada tamu di rumah nungguin ibu sejak tadi. Sahut salah satu asisten rumah tanggaku. Siapa? Mbak, perempuan apa laki-laki? Laki-laki, Bu. Sekarang sedang ada di teras dengan Pak Yono. Ah, untung saja ada Pak Yono di rumah. Aku khawatir jika yang datang itu Mas Agung dan menjadikan Giska sebagai alasannya untuk mencapai keinginannya. Anak-anak jangan sampai ada yang keluar, Mbak. Baik, Bu. Non Giska sedang tidur siang. Aku bernapas lega, setidaknya anak-anak aman. Ada masalah di rumah? Tanya Levin setelah aku menutup panggilan telep. Vin, aku nggak jadi kembali ke kantor. Aku langsung pulang aja. Ada tamu di rumah. Tanda seru petik 2. Oke, aku antar. Di mana rumahmu? Levin menepi sejenak untuk menentukan arah tujuan kami. Agak jauh, Vin. Kerjaan kamu nanti terganggu. Levin melihat jam tangannya. Aku cuma ada janji rapat dengan Mas Roy dan beberapa pemegang saham 1 jam. Lagi, masih ada waktu. Levin mulai melajukan mobilnya setelah aku memberitahu di mana alamat rumahku. Sepanjang jalan aku tidak tenang. Kira-kira siapa tamu yang datang ke rumahku saat ini? Setelah kurang lebih setengah jam perjalanan aku tiba di rumah. Levin menurunkan aku di depan gerbang. Pria itu melambaikan tangannya saat kembali pergi meninggalkanku. Ada tamu, Bu. Seorang security membukakan pintu gerbang untukku. Siapa? Pak kurang tahu, Bu. Belum pernah ke sini, jawab securityku. Kalau belum pernah, berarti bukan Mas Agung. Aku menghela napas panjang sebelum pintu gerbang terbuka lebar. Aku melangkah masuk ke dalam halaman rumah. Seorang pria dengan tubuh kurus dan rambut agak panjang sedang berbincang dengan Pak Yono di teras. Mereka terlihat sudah akrab. Aku semakin mendekat, memandang lebih lekat pria kurus itu. Astaga, ternyata sontak tubuhku gemetar, perlahan keringat dingin mulai keluar membasahi kengku. Kenapa dia ada di sini? Bab 75, Sera. Pria itu spontan berdiri ketika melihatku datang. Begitu juga dengan Pak Yono. Maafkan saya Bu Sera, saya sudah berusaha meminta Dido untuk pergi. Tapi dia bersikeras mau nunggu Bu Sera di sini. Pak Yono tertunduk karena merasa bersalah. Dido, lo udah bebas. Napasku tersengal, ucapanku terbata-bata. Mungkin aku masih merasa trauma mengingat sesuatu yang pernah terjadi antara aku dan Dido. Gue minta maaf. Gue benar-benar menyesal. Tiba-tiba Dido berlutut di depanku. Bahunya bergetar. Dia menangis. Kapan lo bebas? Aku mulai bisa menguasai diri. Bagaimanapun juga aku kenal Dido sejak SMA. Waktu kejadian itu aku seperti tidak mengenal dirinya sama sekali. Gue baru bebas kemarin, Ra.
Gue langsung ke sini. Selama di penjara gue benar-benar menyesal. Tolong maafin gue, Ra. Dido masih terus bersujud di depanku. Bangun, Do. Enggak, gue nggak akan bangun sebelum lo maafin gue. Dido semakin tergugu di depanku. Bangun, gue bilang. Dia menggeleng. Enggak, Ra. Gue rela di sini walaupun sampai besok. Aku terdiam sejenak, kemudian menghempas napas kasar. Oke, lo gue maafin. Akhirnya aku menyerah. Dido sudah mendapatkan balasan setimpal selama dia di penjara. Berdiri, Do. Tegasku lagi. Perlahan Dido berdiri. Namun aku memperhatikan ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Selain tubuhnya yang sekarang kurus, rambut panjang sampai bahu, Dido juga terlihat tidak tegap berdiri. Duduklah. Pintaku padanya ternyata benar, kaki Dido pincang saat berjalan menuju kursi teras. Do, kaki lo, nggak apa-apa, Ra. Gue memang pantas ditembak waktu itu. Kalau nggak, mungkin gue yang saat itu sedang lupa diri bisa mencelakai lo lebih bahaya lagi. Aku tersentak. Jadi, ini akibat luka tembak. Tanyaku kaget. Iya, saat itu polisi datang dan langsung menembak kaki gue. Sedangkan pistol yang gue pakai buat nakut-nakutin lo itu hanya pistol mainan. Gue mana mampu beli pistol beneran, Ra. Aku memandang Dido dengan tatapan yang aku sendiri tak mengerti. Dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku merasa kasihan. Namun jika mengingat kesalahan yang pernah ia lakukan dulu padaku, rasanya saat ini aku ingin mengusirnya. Pak Yono masih duduk di salah satu kursi tak jauh dariku. Sepertinya ia juga masih khawatir untuk meninggalkanku hanya berdua dengan Dido. Apa rencana lo selanjutnya, Do? Dido seperti sedang memikirkan sesuatu. Waktu gue di penjara, Arif beberapa kali menjenguk. Dia pernah bilang, jika gue bebas nanti akan kasih gue kerjaan. Tapi gue baru dengar daripada Yono kalau Arif sudah lama pergi. Pantas saja dia sudah nggak pernah nengok gue lagi. Arif beberapa kali ke penjara buat nengokin Dido. Kenapa Arif tidak pernah cerita ke aku? Arif juga menjanjikan pekerjaan buat Dido. Apa jangan-jangan ini hanya akal-akalan Dido aja? Sejujurnya aku masih meragukan sahabatku ini. Arif nggak pernah cerita sama gue, Do. Aku masih bersikap dingin pada Dido. Rasanya belum bisa untuk kembali akrab seperti dulu, gue nggak ngerti, Ra. Dia cuma bilang akan kasih gue kerjaan setelah gue bebas. Dia nggak pernah lama kalau nengok gue. Cuma antarin makanan terus ngobrol sebentar. Apa benar yang dikatakan Dido? Tak lama, ponselku berdering, ada nama Pras di sana. Halo, Pras, ada apa? Kamu sudah di rumah? Tanya pria itu dari seberang sana. Sudah, belum lama sampai, nih, sahutku. Tunggu, aku sebentar lagi akan datang. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Tiba-tiba Pras menutup panggilannya secara sepihak. Mungkin ia sedang menyetir. Do, sebentar lagi Tirta akan datang ke sini. Gue yakin dia nggak akan suka lihat lo ada di sini. Mending lo pergi sekarang, gue nggak mau ada keributan di sini. Dido diam. Ia terlihat bingung, bagaimana dengan kerjaan gue, Ra? Apa bisa gue kerja lagi sama lo? Wajah Dido nampak memelas dan penuh harap. Ternyata selama gue di penjara, keluarga gue terlantar, Ra. Ibu dan adik-adik gue terlilit hutang. Mereka hidup menderita. Ini semua gara-gara kesalahan gue. Kalau gue diterima kerja lagi, gue bisa cicil hutang-hutang keluarga gue, Ra. Gue mohon, Ra, tolong gue. Wajah Dido nampak seperti orang kebingungan. Maaf, Do, gue belum bisa kasih keputusan secepat ini. Nantilah gue kabarin. Sebaiknya sekarang juga lo pergi. Tirta pasti akan emosi lihat lo di sini. Sudah terlambat aku sudah di sini. Untuk apa lagi kamu datang pada Sera? Hah. Sontak aku menoleh pada arah suara yang baru saja masuk lewat pintu gerbang. Kenapa Pras tidak membawa masuk mobilnya? Sepertinya lah langsung berhenti saat gerbang terbuka dan keluar dari mobil saat melihat Dido. Pras, please, bersambung.